Oke, saya belum settingnya pula lagi. Ya, kita siapin dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini payroll-nya mestinya, ya bukan mestinya, payroll selalu luar biasa ya. Nggak ada ceritanya payroll nggak luar biasa. Ini saya siapkan dulu chartnya, jadi kita nanti pakai apa, trik fundamental aja untuk di payroll. Nanti berarti sinyalnya kalau dia 19.30 berarti sinyalnya 19.25, kita beraksi di 19.29. Ini disiapkan untuk si pon. Parameternya masukkan si sponsor. Ya, kemudian bisa pakai nggak mau insert lagi, mestinya bisa. Oh, ketutup ini. Oke, kita insert lagi objek chart euro ya, objek grafika chart. Nah, di sini pilih si euro USD, di sini euro. Oke. Ponnya udah siap-siap jatuh begitu. Kontrol. Ini ambil untuk Kanada. Jadi ini kebiasaan saya aja, pilihan pairnya sebenarnya bebas gitu, mau manapun pasti, bukan pasti, cenderung akan gerakannya luar biasa. Tapi saya terbiasa mengurangi, jangan terlalu banyak gitu. Maksud saya pair yang tak amati itu kalau kebanyakan juga belum tentu bagus gitu ya. Ini untuk Dow Jones, DJ 5R. Karena inilah yang cenderung saya masuki adalah ini. Mungkin nanti saya udah siap-siap fokus untuk di menurut saya sih yang respon mungkin Dow Jones dan Nasdaq terutama ya. Ini Nasdaq-nya. Properties ini NQ, andalan kita nih. Parameternya masukkan di Nasdaq. Ini karena pengen dalam satu layar kita bisa lihat banyak pair aja sih. Terus si S&P nggak usah lah. Nggak saya lihat juga, nggak tidak jarang kita trading kan. Oke. Ini masih ada waktu 26 menit, jadi kita masih bisa lah kita bahas dulu ya. Kita bahas sedikit dulu tentang payroll ya. Tadi juga tulisannya saya udah bikin itu, saya bikin bagus. Bukan bikin bagus sih, itu basicnya kayak gitu ya. Si payroll itu adalah kayak gitu. Jadi payroll itu dia adalah data tenaga kerja ya. Data tenaga kerja Amerika, dia dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika. Jadi dia dirilis oleh US Bureau Labor Statistik ya, BLS ya. Jadi ini data yang dirilis oleh pemerintah. Jadi si payroll ini dirilis oleh pemerintah. Nah, selain payroll juga ada data tentang tenaga, dan angkanya ini oke, saya lupa. Ini angkanya ini adalah jumlah tenaga kerja baru. Jumlah tenaga kerja baru. Jadi dia tentang orangnya nih, angkanya itu ada tentang orang. Sebelumnya 263.000 orang, bukan orang, 263.000 warga Amerika berhasil direkrut sebagai tenaga kerja baru oleh perusahaan swasta.
ada data tabungan orang Amerika di bank. Nggak tahu saya Pak, kurang kurang mengamati itu tuh Pak, kurang mengamati itu Pak. Ada data tabungan, saya kurang tahu tuh. Oh iya, tapi kayaknya nggak ada tuh Pak. Kayaknya sih, tapi coba-coba nanti nanti saya cari tahu dulu ya Pak. Yang bisa kelihatan itu justru kalau di sini ya data yang lebih gila tuh lebih ke ini ke apa government. Ini nih. Kalau yang ke consumer itu cuma ini saving ini nih personal saving nih. Saya ini Pak datanya personal saving nih Pak. Kita lihat ya. Sekarang sih nggak ada yang nabung kali, semuanya pada narik semua kali. Tuh turun nih. Nggak ada yang mampu nabung sekarang. Malah nggak Pandi. Nggak ada yang mampu nabung sekarang dengan inflasi dia yang gila-gilaannya inflasi kalau kita bandingkan dengan inflasinya. Keren nih. Baru kepikiran juga saya tuh Pak. Inflasi. Oke. Nah, inflasi makin tinggi orang nggak mau nabung, duitnya keluar semua buat belanja gitu. Prediksinya diprediksi sih kalau kita lihat malam ini mungkin saya lebih gampang today, sorry. Nah, yang perlu kita pahami yaitu si payroll ini ya, di payroll ini nih, non payroll. Nah, angkanya itu tidak terkait sebenarnya satu dengan antara satu bulan dan bulan lainnya nggak terkait. Kenapa? Karena ini adalah jumlah tenaga kerja baru yang berhasil direkrut. Ini sekarang untuk yang terakhir berarti sebelumnya ini bulan September 263.000. Sekarang diprediksi akan yang berhasil direkrut itu 200.000. Dia saya suka mungkin kayak kali gitu ya. Saya mungkin di pemahaman saya aja datanya ini tidak saling terkait. Jadi kalau misalkan nanti rilisnya benar 200.000, bukan artinya ada 63.000 orang yang masih nganggur, enggak. Tapi artinya yang direkrut bulan ini lebih rendah daripada bulan sebelumnya. 63.000 orangnya masih kerja nggak mungkin masih kerja, tapi sekarang kan mereka bukan tenaga kerja baru lagi. Jadi prediksinya memang lebih rendah ya, prediksi memang lebih rendah dan seperti tulisan saya itu untuk saya lebih cenderung memperhatikannya tuh dari bisnis dulu, dari kondisi bisnis. Jadi saya kalau untuk payroll hal yang pertama saya lihat adalah bagaimana kondisi bisnisnya, bisnis confidence ya. Kondisi bisnisnya kelihatan tuh dia lagi turun. Kondisi bisnisnya lagi menurun. Memang masih expand gitu, kenapa masih expand ya? Karena angkanya itu masih di atas 50. Kalau angkanya udah di bawah 50 itu udah parah. Itu udah kontraksi, bahkan perusahaan banyak yang tutup. Kalau sekarang sih perusahaan nggak tutup. Cuma mereka udah mulai mengurangi aktivitasnya. Dalam artian mungkin yang awalnya cabangnya ada 5 dia kurangi. Nah, ini kemudian kalau kita bandingkan dengan si payroll kaitannya erat. Ya iya ya, kalau bisnis lagi sepi perusahaan nggak bakal ngerekrut payroll. Wah, COVID yang ini kan fasenya COVID ya. Fasenya COVID itu bikin grafik itu jadi buruk lah tuh. Jadi kita susah memandang ini tuh jadi susah gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat itu pakai grafik yang data kurun waktunya diturunkan. NQ turun. NQ udah turun Pak? Belum ya Pak ya? Ini 10 ya belum ya? Oh ya udah mulai turun. Tapi saya belum ada posisi ini, saya belum ada posisi. Sejak yang clear tadi malam belum ada posisi. Oke, texting lagi. Jadi terhadap non farm payroll yang perlu dicatat dia angkanya adalah tentang jumlah tenaga kerja baru, bukan tenaga kerja doang, tapi tenaga kerja baru yang berhasil direkrut oleh perusahaan-perusahaan swasta di Amerika.
Nah, kemudian prediksinya malam ini ada 200.000 warga Amerika yang berhasil direkrut sebagai tenaga kerja baru. Kalau melihat pengertian jumlah angkanya adalah jumlah tenaga kerja baru, ini mestinya jadi bagus. Berapapun itu ya, maksudnya biarpun rilisnya 100.000, 100 pun, ya mereka berhasil ngerekrut gitu loh. Ada berita bagus juga dalam keadaan yang kan mereka udah sebutin keadaan mereka lagi sulit, GDP-nya ya kuartal ketiga belum finalisasi gitu ya, masih perkiraan memang kembali meningkat. Tapi ketika kondisi bisnis yang sepi, kemudian ada 100.000 yang berhasil direkrut, itu bagus. Apalagi kalau malam ini bisa keluar di atas 300, itu keren banget. Kalau di atas 300, wah. Pound sterling euro saya rasa terjun bebas kalau gitu. Ini tebakan doang gitu ya, tebakan doang. Nah, ini tentang jumlah tenaga kerja baru, prediksinya agak menurun nih. Nah, untuk menganalisa itu saya pakai ini, pakai ISM. Jadi kita ngeliat dulu bagaimana sih kondisi bisnisnya. Kondisi bisnis ke Amerika dari Januari 2022 hingga sekarang 10 bulan dah. 11 dah ya, udah 11 bulan dah terus melandai, ini terus turun dia. Semakin turun. Ini cenderung ya dengan penurunan aktivitas maka potensi perekrutan tenaga kerja baru tentu akan cenderung mengecil ya. Jadi kalau lihat ISM-nya kemungkinan besar ya betul rilisnya akan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Lalu kemudian kalau data selanjutnya saya memperhatikan si ADP. Walaupun sama juga sih ADP-nya juga ya secara mengejutkan memang bulan kemarin di hari Rabu itu dia tunjukin kalau di bulan Oktober si ADP berhasil merekrut jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari bulan sebelumnya. Bahkan 3 bulan ini jadi tertinggi selama 3 bulan ya. Tertinggi selama 3 bulan di ADP ya, di ADP. Walaupun kalau kita lihat lagi dari Januari sempat memuncak di bulan April dan kemudian ya terus turun. Jadi masih mungkin aja kalau lihat ADP-nya aja mungkin aja sih payroll juga kasih angka yang lebih besar itu mungkin. Nah, sekarang gimana kita meresponnya itu yang paling penting sih. Dan lagi-lagi antara trading dengan analisa tuh dua hal yang berbeda. Di waktu analisa saya enak aja bisa ngomong bla 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 gitu ya. Tapi kalau lagi trading kan usahanya beda ya. Ada duit yang kita resikokan kan. Sehingga ya boleh bilang kalaupun analisanya bilang nanti kalau payroll-nya rilis sesuai prediksi, maka seperti yang saya tulis di penulisan itu saya bilang kemudian jadinya risk off. Datanya jadi buruk nih, dianggapnya datanya jadi buruk. Dan kalau data buruk dia di fundamental itu kita kenal dua model reaksi ya. Jadi di fundamental itu ada dua reaksi yang mungkin terjadi. Yang pertama itu adalah risk on. Ini saat data lagi bagus nih. Ini saat data lagi bagus. Di saat data lagi bagus, ini kalau di saat data lagi bagus, ini seperti saya memahaminya kayak gini, seperti undangan ya, invitasi ya, untuk ini invest yuk gitu. Nah kalau invest itu bukan ke forex, tapi lebih ke investasinya ke pasar modal ya. Dalam hal ini saham gitu. Jadi seringnya di sini kalau data bagus ya, saat data bagus maka kita kalau teman-teman ada yang konsentrasi di mata uang, jangan hanya mata uang, yang coba intip juga pasar ekonomi lain, misalnya pasar saham. Nah, karena di data bagus temanya itu invest yuk gitu. Kalau invest mereka akan buy saham atau beli tanah Amerika gitu. Saat mereka buy saham mereka harus kan trading itu berpasangan, kalau ada yang beli ya ada yang jual gitu. Buy mereka ada yang dia jual, apa yang dia jual currency. Kan duitnya berkurang. Kalau menjual kita mengurangi aset kita kan kalau kita jual ya. Jadi ini juga sama. Jadi uangnya berkurang, dia dapat saham. Atau kalau di sini kalau di Amerika ya, data US, maka kemungkinan besar dia akan misalkan buy saham Amerika ya. Dan dia harus jual USD. Jadi di risk on, misalkan kita lagi di GBP USD,
Nah, di sini informasinya kita udah dapat nih kalau kalau si USD itu kebagian sell USD kan, maka si GBP-nya kebagian apa? Ya kebagian lawannya. Jadi kemudian jangan heran kalau kemudian saat data Amerika bagus, pound sterling malah naik. Gara-gara semua orang pada ngejual dolar biar bisa beli saham. Ini reaksi yang pertama yang mungkin. Reaksi yang kedua, bila kemudian datanya buruk. Data buruk kita sebutnya sebagai risk off. Risk off. Ini saat data lagi buruk. Nah, di sini artinya apa? Kalau data lagi buruk itu ya kita harus menghindar gitu, menghindar dari risiko. Artinya ini sebuah ajakan untuk withdraw aja deh, withdraw yuk gitu ya. Kalau di withdraw ya saham juga sama. Kalau withdraw dapatnya apa? Bukan saham. Kalau dia withdraw, dia dapatnya duit. Jadi dia gimana cara dia withdraw? Jual sahamnya. Saat dia jual saham, dia akan dapat uang atau istilahnya buy currency. Jadi kalau di data Amerika, saat datanya lagi buruk, semua orang malah jadi sell saham Amerika ya. Sehingga kalau ada yang jual, ada yang dibeli gitu ya. Dia dapat dolarnya. Ya, dapatnya USD. Di sini ada yang suka protes kemudian nih gimana sih Amerika tuh datanya buruk, kok dolarnya malah kuat katanya. Jadi kita kemudian lihat GBP USD oleh data buruk Amerika, ternyata dia malah terjun bebas dia. Kenapa? Karena semua orang pada buy USD. Dan kalau di GBP mau nggak mau, kalau karena lagi buy USD ya ponselingnya ke bagian sisi sell. Jadi itu yang mungkin terjadi. Jadi nggak ada cerita sebenarnya gitu ya kalau kita ke 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 dalam model analisa ya kita harus buat dia dalam dua versi gitu ya. Gimana kalau data payroll-nya jadi bagus nih? Kalau data payroll bagus, kemungkinan besar kemungkinan pertama ini yang kemungkinan paling gampang. Data Amerika bagus, saham Amerika naik, dolarnya juga naik, gitu kan gitu semua buy Amerika gitu, buy Amerika itu normalnya itu yang berpikir satu arah aja, buy Amerika, jual yang lain sehingga pound sterling euro jatuh semua itu normal. Potensi kedua, dolarnya malah jatuh, data bagus Amerika, dolarnya malah jatuh, jadi malah malah pas data bagus, Dow Jones Nasdaq terbang, gitu ya. USD Kanada, USD JP terjun bebas semua. Gitu juga sebaliknya ya. Nah, itu sebenarnya juga pemikiran ini juga salah satu landasan kenapa kemudian ada itu trik fundamental. Fundamental kan nggak mau pusing-pusing gitu, nggak, pokoknya lihat candlenya aja, terus itu ambil ambil keputusan ya. Oke, ini tinggal 1 menit lagi kita masuk ke candle sinyal ya. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai aktivitas berdebar-debar, mendebarkan diri jantung kita, mari kita sama-sama bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita mohon agar yang kita lakukan malam ini bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita, khususnya untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan kita juga mohon ya pada Allah yang Maha Pemberi rezeki agar apapun posisi yang kita ambil malam ini bisa menghasilkan keuntungan yang banyak ya. Amin. Udah tenang dah kalau begitu, tenang. Kemarin pas di prediksi yang Bank of England nggak sempat doa jadi kusut jadinya. Nah itu serem bos sebenarnya. Kalau 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 yang punya itu serem ya, keuntungan yang cukup itu ngeri itu. Jadi kalau malam ini kepikiran dari profit mau beli mobil, nah cukup buat beli mobil. Keuntungan yang cukup untuk beli mobil. Wah, keren. Ngeri itu kalau cukup itu ngeri.
Oke. Oke, Dojo Nasdaq Dojo Nasdaq lagi mengarah buy. Nah, Concerning mengarah buy, Euro masih mengarah sell. Terus gold juga mengarah buy. Oke. Gold jadi mengarah sell. Nah, saya rasa saya mau ke gold dan Nasdaq deh ya. Belum lihat apa-apa, maunya ke gold dan Nasdaq. Coba kita Nasdaq dulu. Gold dulu, kita gold dulu ya. Ini keren ya dia ya. Dia kalau ini trennya, dia gerakan tadi tuh seakan-akan koreksi. Kalau kita ukur ya koreksinya. Saya belum sempat nyeting macam-macam nih. Walah, ini enggak. Bentar dulu. Level. Ininya warnanya kuning jadi nggak kelihatan. Saya hitamkan aja. Terus saya nggak butuh yang ini. Ini juga enggak. Terus parameter saya trail lah. Oh, dia belum muncul lagi itunya di level parameter. Ini, oh sorry, dari sini. Ini pakai persen dolar. Ya. Saya lagi pakai notebook yang berbeda nih. Hasilnya jadi bingung. Menit 23 belum, sampai menit 25 ya sinyalnya. Wah, 61.8-nya udah lewat deh. Tapi saya sarannya tadi nge-sell ya di R3 ya, pivot. Pivotnya juga belum saya atur lagi. Waduh. Ini yang perlu diatur tuh ini. Biar ada harganya. Kok nggak dipakai begini, harganya nggak muncul. Terus, warnanya. Ini jadi hijau-hijau aja deh, pusing liatnya. Oh, saya samakan aja udah. Nah, oh, berhenti di R2 dia ya. Saya agak gemeteran, jadi saya tulisnya di R3 nih. Agak aneh nih. Oke. Biarin dulu deh, biar dia pindah ke M5. Nanti menit 29. Ini udah sinyalnya udah tuntas ya. Gold sinyalnya sell ya. Gold sinyalnya sell yang ini. Kemudian euro juga sinyalnya sell. Pound sinyalnya sell. Dow Jones juga sinyalnya sell. Nasdaq kok itu Nasdaq buy atau sell? Nasdaq sinyalnya sell sepertinya. 54, 50. Oh ya, sinyalnya juga sell Nasdaq ya. Saya mau di Nasdaq dengan di gold. Dan kalau terjadi apa-apa yang
lebih saya coba selamatkan adalah yang Nasdaq. Wah, ini garis keras nih. Saya rasa eh, menit 29 ya, menit 29 detik 30 saya harus ngambil Nasdaq dulu. Nggak serem apa dojon ya. Nggak lah, udahlah. Saya ke Nasdaq dengan ke gold deh. Ya risikonya mungkin agak banyak nih. Ingat ini payroll dan dia cenderung pasti mendebarkan gitu. Walaupun ya kita berusaha tidak berdebar-debar. Harapannya gitu ya. Ya Allah, semoga malam ini apapun posisi yang kita ambil bisa mendapatkan keuntungan yang cukup deh. Ikuti doanya Bu Jenny. Menit 29 ya, detik 30 saya sell Nasdaq dan sell gold. Oke. 27 belum, baru 27. Ini coretannya banyak benar ya. Saya buang dulu deh. Ini jadi hilang. Oke. Gold dan Nasdaq. Saya dekatkan dulu. Gold dan Nasdaq. Ini 29 ya. Ini 29 detik 30. Oh. Wow. Nasdaqnya udah begitu pula lagi. Tuh lihat, baik-baik. Ini ya sudah sebenarnya agak rumit nih. Garis keras gitu ya ke ini ya, ke Nasdaq ya. Oke. Belum, masih lompat-lompat dia. Oke, 29 detik 30 ya. Kok agak deg-degan juga ya. Ini 29 detik 30. Tuh, mereka semua lagi diam coba. 26, 7, 8, 9. Oke, saya sell Nasdaq. Ya, ini masih diginin. Oke. Lupa sell Nasdaq. Kemudian saya sell gold. Ini ada suara-suaranya bikin matiin dulu suaranya. Event. Nggak usah deh. Lalu kita nanti keluarnya pakai book operation aja tuh ya. Ini biar nggak, wah langsung begitu tuh. Wah mantap ya, mantap. Oke, sip ya, keluar. Mantap, ayo. Saya close dulu deh. Saya close deh. Alhamdulillah, mantap.